Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam perkara PHPU Pilkada untuk perkara nomor 237 dengan ini dibuka dan terbuka untuk pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan hadir kuasa hukum dari pasangan nomor urut 1 perkara nomor 237 atas nama Muhammad bin Muafi Zaini dan Haji Abdullah Hidayat. Saya sendiri Gugum Ridho Putra bersama rekan saya Mas Lukman Hakim yang mulia. Baik, Terima kasih. Silakan Pak Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Bahu Partai Nasdem mewakili calon Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi dan calon Wakil Bupati Ahmad Mahfud. Saya sebagai kuasa hukum Muhammad Soleh, di belakang kami yang mulia namanya Pangeran Tampu Bolon, perkara 237. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi enggak saya kenalkan supaya kok minta untuk memperkenalkan diri karena sekarang sudah terkenal suka main TikTok gitu. Terima kasih yang mulia. Pemohon perkara 27 dengan ini mengajukan perbaikan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang nomor 1209 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 hari Jumat pukul 12.34 WIB. Selanjutnya untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, di sini karena sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah, karena objek yang diajukan di sini adalah keputusan pemilihan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil pemilihan kepala daerah kabupaten, bupati dan wakil bupati Sampang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima dan memutus perkara ini. Baik, sekarang tegak waktunya. Baik, izin yang mulia, sebelum itu ke kedudukan pemohon dulu yang mulia. Oke, kedudukan hukum. Sebetulnya urut-urutannya tegak waktu dulu itu. Baik, tenggang waktu pengujian permohonan ini sudah diajukan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 22 yang mulia. Oke. Ya, Jadi masuk tengah waktu ya. ya. Tengah waktunya masuk. Sekarang kedudukan hukum. Baik. Untuk kedudukan hukum ini yang mulia, kami langsung ke poin halaman 4, halaman 9, 10. Yang mengajukan paslon ya. Ya, sedianya ini batas selisih suaranya yang mulai itu 0,5%. Atau sekitar 3.165 suara. Ya. Kemudian faktual selisih antara pemohon dengan pasangan calon pemenang itu adalah 43.877 suara. Akan tetapi pada halaman 5 kami sudah menguraikan alasan-alasan permohonan agar ketentuan pasal 158 ini agar bisa ditunda. Di antaranya pertama saya bacakan sedikit saja yang mulia. Ya. Pelanggaran adanya ketidaknetralan dan keterlibatan penyelenggara pemilihan serentak di Kabupaten Sampang tersebar di 11 kecamatan dan total 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang. Kemudian yang kedua, pelanggaran dilakukan secara terencana dan sistematis oleh KPPS selaku petugas penyelenggara di tingkat TPS ya. Antara lain adanya pemungutan dan penghitungan suara tepatnya sekitar tanggal 24 November. Dilakukan distribusi C pemberitahuan kepada warga yang bukan pemilih semestinya. Kemudian adanya pemungutan dan KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 surat suara kepada pemilih untuk pemilihan Bupati Wakil Bupati Sampang. Kemudian KPPS membiarkan warga mencoblos dengan membawa C pemberitahuan milik orang yang sudah meninggal dunia. KPPS membiarkan warga mencoblos dengan membawa C pemberitahuan milik orang yang
sedang merantau tidak berada di domisili yang mulia. Kemudian KPPS membiarkan pemilih mencoblos lebih dari 1 kali atau coblos ganda. Kemudian KPPS membiarkan pemilih yang tidak sesuai dengan identitas dirinya, dalam hal ini menggunakan C pemberitahuan milik orang lain, datang ke TPS untuk mencoblos surat suara pemilihan dalam pemilihan Bupati Wakil Bupati Sampang. Dan terakhir, KPPS membiarkan anak di bawah umur yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih untuk mencoblos dalam pemilihan Bupati Wakil Bupati Sampang. Nah, selebihnya untuk bagian pokok perkara dilanjutkan oleh rekan kami Mas Lukman Hakim. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami izin lanjutkan. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan kami Mas Gugum perihal penundaan pasal 158 ayat 2, mengingat ada pelanggaran yang kami TSM, di mana TSM tersebut sudah dijelaskan secara sub-sub. Namun sebelum masuk kepada persoalan distribusi si pemberitahuan, sekira bulan Oktober 2024 atau 1 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, telah tersebar voice note dari seorang mantan kepala desa, di mana di dalam voice note tersebut itu dia memberikan semacam himbauan yang pada poinnya adalah dia mengklaim memiliki 333 penyelenggara dari jumlah penyelenggara tingkat desa 548, di mana mantan kepala desa tersebut adalah bagian daripada tim pendukung atau tim loyalis dari pasangan 02. Selain voice tersebut juga mengklaim memiliki backingan dari Polri 95%, sehingga dia memberikan himbauan atau semacam hasutan agar merampok suara. Voice note-nya telah kami buktikan di dalam flash disk berupa bukti P5 dan P5A. Selain dari poin tadi itu Yang Mulia, juga di voice note tersebut juga mengklaim memiliki dukungan 120 kepala desa, di mana di Sampang ada 180 desa plus 6 kelurahan, artinya hampir 80%. Nah, hal itu juga seiring dengan demokrasi di Sampang, di mana sejak tahun 2021 Pilkades serentak ditunda, seharusnya dilaksanakan tahun 2021, tapi berdasarkan Perda DPRD Kabupaten Sampang dan Perbuk nomor 27 tahun 2021, serta berikutnya adalah surat keputusan Bupati untuk menunda Pilkades sepanjang 5 tahun berjalan, yaitu sejak tahun 2021 sampai 2025. Nah, oleh karena itu TSN tersebut akhirnya mengarah kepada persoalan pendistribusian si pemberitahuan kurang lebih sejak tanggal 24 sampai tanggal 26 bulan November, di mana banyak carut marut masyarakat banyak tidak menerima si pemberitahuan. Nah, pada hari pelaksanaan Rabu 27 November 2024 banyak ditemukan masyarakat atau pemilih menggunakan suaranya lebih dari satu, di mana di situ kami simpulkan salah satunya adalah terjadi di TPS 8 Desa Kemundung Kecamatan Omben. Di situ ditemukan video atau seorang perempuan ganti baju 2 kali, begitu Yang Mulia, padahal 1 orang. Begitupun juga terjadi di TPS 1 Desa Nyeloh, terus juga terjadi di TPS 3 Desa Sreseh. Pada poinnya Yang Mulia, banyak si pemberitahuan oleh termohon inkasu KPPS, si pemberitahuan diberikan kepada yang bukan haknya, sehingga pada hari H banyak yang bukan pemilihnya menggunakan hak suaranya, di mana hal tersebut tersebar di 11 kecamatan, padahal di Sampang ada 14 kecamatan. Artinya begitu masif dan serentak terjadi di 11 kecamatan. Selebihnya Yang Mulia, perihal penggunaan hak suara, di mana di dalam uraian kami di poin terakhir dijelaskan bahwa telah terjadi penggunaan suara yang bukan haknya di 208 TPS. Nah, itu tersebar di 11 kecamatan, 60 desa dan 208 TPS. Di mana kami uraikan pada poin-poinnya saja Yang Mulia untuk mempersingkat, bahwa salah satu contoh di Desa Banyuates TPS 1, di situ DPT-nya sebanyak
izin yang mulia, antara DPT dengan pengguna hak suaranya full 100%. Sementara di situ terdapat kurang lebih 82 orang meninggal dunia, artinya ada 28 suara tercemar. Begitupun terjadi di beberapa TPS di desa Banyuates. Nah, yang paling ironinya lagi yang mulia, terjadi di Kecamatan Omben, di mana di salah satu Omben, Kecamatan Omben ini ada desa Jerenguan. Di Jerenguan itu ada 4 TPS, TPS 1, 2, 3, dan 4, di mana pemohon mendapat 0, tidak mendapat satupun suara. Nah, sementara kami analisis di situ semuanya 4 TPS full 100% diperoleh oleh 02. Nah, hasil analisis tim kami di bawah telah ditemukan banyak puluhan orang meninggal. Nah, disitulah yang mulia kami menganggap bahwa pelaksanaan pilkada di Sampang ini begitu masif dan TSM terjadi pelanggarannya begitu. Begitupun yang mulia di kecamatan-kecamatan yang lain, yang pada poinnya yang mulia akan kami nanti sebutkan TPS dan desa dan berikut kecamatan pada poin petitum biar tidak terlalu panjang yang mulia. Terlepas dari itu yang mulia, mengingat banyaknya permasalahan di Sampang, sejak tanggal 29 bulan November kami telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang, dan tanggal 4 bulan November kami juga menyampaikan laporan ke Bawaslu Provinsi. Mohon maaf, tanggal 4 Desember maksud kami ke Provinsi. Dari beberapa pelanggaran telah kami laporkan ke Bawaslu dan ada beberapa yang telah terbukti. Salah satunya adalah pelanggaran ASN atau netralitas, di mana Pak Lurah atau kepala sekolah itu berkampanye, mengkampanyekan untuk mendukung 02 dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sampang, dan pada poinnya adalah telah terbukti melanggar kode etik dan ditindaklanjutin oleh BKN untuk dikenakan sanksi kode etik. Selain itu yang mulia, juga ada laporan perihal kode etik dari salah satu penyelenggara di tingkat kecamatan, dan oleh Bawaslu telah ditindaklanjutin dan telah dianggap terbukti dan sudah ditindaklanjutin oleh Bawaslu ke KPU. Yang berikutnya yang paling urgent lagi yang mulia, dari 200 sekian sudah kami laporkan semuanya ke Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten telah mengeluarkan status dari 291 TPS yang kami laporkan, ada 15 TPS yang dianggap terbukti. Untuk selebihnya nanti biar Bawaslu yang memberikan respon yang mulia, karena kami sebenarnya meyakini 291 itu semuanya terbukti begitu yang mulia, namun oleh Bawaslu hanya 15 TPS yang terbukti yang mulia. Ya, baik. Oleh karena itu yang mulia, mengingat ada 208 TPS yang kami anggap tercemar, sehingga ada sekitar 117 suara tercemar, baik itu suara 01 maupun suara 02. Artinya 117 sekian suara itu tercemar. Kami sudah mengkalkulasi yang mulia, dari 117 suara tercemar, pasangan 01 itu unggul di 19.000 sekian yang mulia. Oleh karena itu kami berharap nanti untuk petitum akan kami bacakan secara lengkap yang mulia. Ya, silakan petitumnya sekarang. Petitum berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, mengabulkan permohonan pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Pilkada secara kasustik sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan. 3. Menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang nomor 1209 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 tanggal 6 Desember tahun 2024 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 00.34 WIB adalah batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 208 TPS yang tersebar di 60 desa atau kelurahan pada 11 kecamatan dari total 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut. A. Kecamatan Banyuates, TPS 1 Desa Banyuates, TPS 2 Desa Banyuates,
TPS 5 Desa Banyuates, TPS 6 Desa Banyuates, TPS 7 Desa Banyuates, TPS 1 Desa Tapaan, TPS 2 Desa Tapaan, TPS 1 Desa Kembang Jeruk, TPS 2 Desa Kembang Jeruk, TPS 7 Desa Larlar, TPS 9 Desa Larlar, TPS 7 Desa Montor, TPS 2 Desa Pelanggan Timur, TPS 1 Desa Tabanah, TPS 4 Desa Terosan, TPS 3 Desa Tolang, TPS 4 Desa Tolang, TPS 5 Desa Tolang. B. Kecamatan Camplong, TPS 6 Desa Pamulaan, TPS 9 Desa Pencertabulu, TPS 10 Desa Pencertabulu. C. Kecamatan Kedundung, 1 TPS 04 Desa Batupuro Barat, 2 TPS 7 Desa Batupuro Barat, TPS 8 Desa Batupuro Barat, TPS 7 Desa Batupuro Timur, TPS 10 Desa Batupuro Timur, TPS 11 Desa Batupuro Timur, TPS 2 Desa Kedundung, TPS 3 Desa Kedundung, TPS 5 Desa Kedundung, TPS 1 Desa Nyeloh, TPS 2 Desa Nyeloh, TPS 3 Desa Nyeloh, TPS 4 Desa Nyeloh, TPS 5 Desa Nyeloh, TPS 6 Desa Nyeloh, TPS 6 Desa Nyeloh, TPS 2 Desa Rabasan, TPS 4 Desa Rabasan, TPS 6 Desa Rabasan. Kecamatan Omben, 1 TPS 1 Desa Cilenguan, TPS 2 Desa Cilenguan, TPS 3 Desa Cilenguan, TPS 4 Desa Cilenguan, TPS 4 Desa Miteng, TPS 5 Desa Pandan, TPS 1 Desa Rapalao, TPS 2 Desa Rapalao, TPS 3 Desa Rapalao, TPS 4 Desa Rapalao, TPS 1 Desa Tambak, TPS 3 Desa Tambak, TPS 4 Desa Tambak, TPS 5 Desa Tambak, TPS 7 Desa Tambak, TPS 10 Desa Tambak, TPS 12 Desa Tambak, TPS 13 Desa Tambak, TPS 4 Desa Taimuran, TPS 6 Desa Rong Dalem, dan TPS 8 Desa Kamundung. E. Kecamatan Seseh, izin yang mulia untuk diremvoi penomoran yang mulia. Di situ tertulis nomor 7, seharusnya nomor 1 sampai nomor 6 yang mulia. Penomoran saja yang mulia. TPS 2 Desa Bunda. Ya, itu nanti ya dianggap dibacakan ya. Siap yang mulia. Terus yang E Kecamatan Sreseh itu Siap yang mulia. sebutkan kecamatan saja. Siap yang mulia. Ada berapa TPS gitu? Kecamatan Seseh ada 6 TPS yang mulia. Terus F Kecamatan Torcun ada 6 TPS yang mulia. Kecamatan Karangpenang ada tadi 12 TPS ya. Siap yang mulia. Kemudian G Kecamatan Karangpenang ada 60 TPS yang mulia. Ya, 60 TPS. H Kecamatan Robetal ada 15 TPS yang mulia. Oke. I Kecamatan Sampang ada 11 TPS. J Kecamatan Sokobanah ada 37 TPS. Ya. Dan K Kecamatan Tambelangan ada 12 TPS yang mulia. Ya. Selanjutnya izin menunjukkan yang mulia. Ya. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang sebagaimana angka 4 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya. 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana angka 4 di atas. 8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. Atau 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan permohonan pemohon dalam hal penundaan pembelakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Pilkada secara kasuistik sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan. 3. Menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang nomor 1209 tahun 2014 tahun 2024 maksud kami tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 tanggal 6 Desember tahun 2024 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 00.34 WIB adalah batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk mendiskualifikasikan pasangan calon nomor urut 2 Pilkada Kabupaten Sampang. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk menetapkan hasil diskualifikasi sebagaimana angka 4 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya. 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan terhadap putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih Yang Mulia, ditantangani oleh para tim kuasa hukum pasangan 01 atau pemohon Yang Mulia. Baik, jadi yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan ya. Baik Yang Mulia. Prof ini ada? Cukup? Pak Ridwan cukup ya? Baik, saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P256. Izin Yang Mulia, pada permohonan pertama kami menyajukan 1 sampai 58, 13 dan waktu perbaikan 14 sampai 58 Yang Mulia. ya, terus kemudian ini ada tambahan P60 sampai dengan P256 ya. Betul Yang Mulia. Oke, Terima kasih. sudah lengkap dan disahkan. Ini Pak Soleh banyak buktinya nanti kalau mau insya ya. Siap, Yang Mulia, kami mengajukan permohonan insage untuk membuktikan apakah ini narasi atau memang disertai dengan bukti. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingat sekali pilkada tahun 2021 kalau nggak salah untuk nyebut desa Kedundung itu kalau Pak Soleh bagus sekali buat nadanya. Soalnya Pak Soleh orang Madura juga itu. Ya Pak Soleh coba diulangi pedundungnya gimana itu. Baik, terima kasih. Mohon izin Yang Mulia. Ya. Dari pemohon ada tambahan sedikit Yang Mulia. Untuk permohonan dan daftar bukti yang awal ada satu yang belum ditandatangani Yang Mulia. Ya, nanti ditandatangani kalau cuma tanda tangan ya. Baik. Baik. Baik, terima kasih ya Pak Gunggung dan Pak Soleh sudah ya, dan KPU-nya ya nanti direaksi. Bawaslu juga tadi disinggung-singgung untuk bisa merespon ya. Jadi nanti tolong pihak terkait atau pihak termohon yang mau ngomong insage ada suratnya, pada waktu mau insage ditunjukkan suratnya dan diserahkan ke paniteraan ya yang melayani saudara ya. Baik, kalau gitu ini nanti disahkan pada waktu sidang jawaban termohon dan pihak terkait dan keterangan Bawaslu ya. Baik, sudah tidak ada lagi yang akan mau disampaikan? Sudah cukup semua? Baik, masih ada? Cukup ya? Baik, terima kasih semuanya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 untuk perkara nomor 237 telah selesai. Selamat sore.